Membuka halaman 12. Halaman 12 di bawah Al-Faidatus Sabi'ah. Halaman 12 di bawah Al-Faidatus Sabi'ah. Halaman 12 Al-Faidatus Sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam Ramadan Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana fariidah wa sunnata lailihi tatawwu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. Amma ba'du. Pak hadirin, ibu hadirat, wabil khusus para asatidzah, para ustadzat, al-ustadz Al-Hajj Mahfud, al-ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, dan juga yang lainnya, serta orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf kemarin tidak masuk karena saya kurang sehat. Biasa kalau sudah tua salah makan malamnya, paginya bangun puyeng. Jadi malam saya makan anggur cuma 5 butir, enak banget kayaknya. Begitu bangun pagi puyeng. Salat subuh cuma salat subuh ke mushola langsung balik aja. Jadi rebaan, enggak gerbaan sih, duduk di bangku pules. Saya ingin tidak tidur habis subuh gitu kan. Makanya nih acara begini membantu sekali saya jadi kagak tidur habis subuh ya. Habis subuh itu kan termasuk ngamus subhah, itu enggak baik, enggak bagus. Akan menjadikan, apalagi udah tua, jangan pakai tidur habis subuh ya. Salawat serta salam semua tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dengan Ayyuhal walad, kita baca dulu suratul Fatihah. Kita rangkaikan dengan salawat Al-Fatihah. Tabi'anallah yatahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yaj'aluna minal ulama'il amilin wa yahsyuruna fi zumratihim ya maulana ya rabbal alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa wa habibillahil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqatahimi. Ya Rabbi Mustafa
وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ واصلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعه هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 baris terakhir. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal faidatus sabi'ah. Manfaat faidah yang ketujuh. Kan kemarin ada 8 tuh. Antara Bulqi dengan Syafiq, antara murid dengan guru. Apa yang engkau dapatkan selama 30 tahun belajar dengan saya? Ada 8 masalah pokok. 1 sampai 6 udah, sekarang ke-7. Al-faidatus sabi'ah, manfaat yang ke-7, anni ra'aitu kulla ahadin, sesungguhnya aku melihat, memperhatikan, kulla ahadin, setiap orang, yas'a, berusaha, bijiddin, dengan kesungguhan, wayajtahidu, dan bersungguh-sungguh, fi mubalaghati li talabil quti wal ma'ashi, bersungguh-sungguh di dalam mencari makanan pokok dan ma'ashi, kehidupan. Jadi kan semua kita makanan pokok kehidupan kita, cari nafkah, ya. Bihaitsu yaqa'u bihi fi subhatin wa haramin, dari segi terjadi dengan mencari kehidupan dan makanan pokok tersebut, fi subhatin, di dalam masalah subhat, sampai terjatuh kepada masalah yang subhat. Subhat ini remang-remang, tidak jelas, ada haram, ada halal di dalamnya. Kemungkinan kita terkena haram, jangan-jangan di subhat, ya. Makanya ulama-ulama dulu hati-hati, tidak mau dia, jangankan haram, subhat aja nggak mau, ya, mengerjakan, melakukan. Jadi dia mencari uang, dia tidak pandang bulu ada haram, ada subhat, dia ambil saja. Wa yudhillu nafsahu wa yunkisu qadrahu, dan dia merendahkan dirinya dengan mengambil yang haram, yang subhat, dan merendahkan dirinya, ya, karena harus meminta-minta, ya, apalagi mengambil, merampas harta orang lain. Wa yunkisu qadrahu, dan mengurangi kemuliaannya sebagai manusia yang seharusnya fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, ya, dalam sebaik-baik bentuk apanya saja, termasuk akhlaknya kalau berpegang dengan agama. Tetapi kalau tidak, ya, akan dikembalikan ke asfala safilin, yang paling rendah-rendahnya, yang paling rendah, kekafiran dan kemunafikan. Jadi mengurangi kadar kemuliaannya. Fata'ammaltu, maka aku merenung, begitu lihat manusia pada begitu tuh. Fi qaulihi ta'ala, aku renungkan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidak ada satu makhluk
pun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya sudah Allah tanggung. Masing-masing udah ada rizkinya. Ngap jadi sampai ngoyo kita mencari makanan pokok, mencari kehidupan, sampai melanggar hal-hal yang dilarang, sampai jatuh kepada yang haram, sampai jatuh kepada yang subhat. Padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita yakini itu, niscaya kita mencari nafkah sekedar kita keluar mencari, kita udah usaha namanya. Mau dapat seberapa adalah urusan Allah, karena Allah sudah bagi-bagi di Lauhil Mahfuz. Sebelum dunia ini terciptakan, sana ada qaddarallahul maqadira bi khamsina alfasanah qabla ay yakhluqal khalqa, hadis sahih. Allah mentakdirkan takdir-takdir, sudah menentukan takdir-takdir ya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan sesuatu, qabla ay yakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk. Dia udah ada ketentuannya, udah ada draftnya. Ini bakalan bagaimana nih? Ini ada generasi yang hidup di zaman ini, di akhir zaman. Ya, itu rezekinya berapa, umurnya sampai berapa, itu sudah ditentukan. Kenapa kemudian kita sampai ya melanggar peraturan dalam mencari nafkah? Dan ini banyak. Mayoritas manusia itu seperti itu. Kecuali orang yang tahu masalah agama, yang ngaji, yang ibadahnya rajin, itu mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang akan menjatuhkan dia kepada hal yang haram. Ya. Fa'alimtu, dan aku ketahui, kata ni murid, anna rizki, bahwasanya rizkiku alallahi ta'ala, itu sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala, wa qad dominahu, dan Allah telah menjamin rizki tersebut. Kita kan mati penyebabnya karena rizkinya udah habis, jatah kita udah habis, jadi mati kita. Penyebabnya sakit dan lain sebagainya, banyak kalau penyebabnya. Tapi intinya adalah rizki kita sudah tidak ada. Ya. Maka orang sakit kalau udah payah, begitu disuapin, dilepein, emang udah bukan bagiannya lagi itu. Ya, perutnya udah gak mau nerima. Ya. Udah habis jatahnya. Segera dikit lagi mati. Fashtaghaltu bi ibadatihi, maka aku menyibukkan diri dengan beribadah kepadanya. Ya, karena keberadaan kita di dunia ini memang untuk ibadah, semata-mata untuk ibadah. Ya. Ibadah aja dah yang penting. Mengenal rezeki urusan Allah, yang penting kita cari, berusaha. Faqata'tu tamai, maka aku putuskan keinginanku yang sangat amman siwahu, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Selain beribadah, selain menyembah, selain mencintai Allah, itu kuputuskan semua keinginan-keinginan. Ya, sehingga tidak kuladeni lagi, hanya Allah yang kuladeni di dalam kehidupan ini. Al-faidatu tsaminatu, faidah yang ke-8. Anni ra'aitu kulla wahidin, aku melihat setiap orang mu'tamidan, bersandarkan, berpegang teguh ala syai'in makhlukin, atas sesuatu yang diciptakan, atas makhluk. Ya. Ba'tuhum ila dinari wa dirhami, sebagian mereka berpegang teguh kepada dirham dan dinar. Ya, mata uang itu kan makhluk. Ya, dirham, dinar. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki, dan sebagian lagi berpegang teguh kepada harta yang melimpah dan kerajaan, ya, yang mereka perintah, pemerintahan. Wa ba'duhum ilal hirfati wassinaah, dan sebagian lagi berpegang teguh kepada produksi, al-hirfah wassinaah, ya, punya pabrik. Ya. Wa ba'duhum ila makhluqin mislihi, dan ada lagi kepada ciptaan Allah yang lain berpegang teguhnya.
kepada orang, menjilat ya, pada petinggi, kepada pimpinannya, menjilat pimpinannya, dikira itu yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Fata'ammaltu, maka aku merenung fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Firman Allah, dan siapa saja yang tawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup untuk kita jadikan sandaran. Kalau sandaran kepada makhluk, makhluk itu lama-lama akan habis, akan binasa. Sandaran kepada dinar tadi, uang akan habis lama-lama. Sandaran kepada kepemimpinan, kepada harta dan kepemimpinan akan habis, ada waktunya habis. Ya. Sandaran kepada ya benda, kepada orang, itu semuanya akan sirna, akan binasa ya. Maka siapa saja yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbi ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, cukuplah Allah sebagai sandaran. Innallaha balighu amri, Allah lah yang menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah menjadikan pada setiap sesuatu ketentuan kadarnya. Udah Allah tentukan, tawakal aja. Ya, yang penting bukan sekedar tawakal, ya mencari dan tawakal itu, berusaha dan tawakal. Kita sudah usaha keras, kita tawakal, ya terserah Allah dah hasilnya bagaimana. Fatawakkaltu 'ala Allah, maka aku tawakal kepada Allah, fa huwa hasbi, dan Allah itu adalah cukup bagiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung Allah Subhanahu wa taala. Faqala Syafiq, maka berkata gurunya Syafiq, waffaqakallahu taala, mudah-mudahan Allah mentaufikkan. Ya, taufik itu dari wafaqa yuwaffiqu taufiqan. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu. Ila qad inni qad nazartu, sesungguhnya aku telah melihat at-Taurata, di dalam Taurat, wal Injila, dan di dalam Injil, waz Zabura, dalam Zabur, wal Furqana, dan di dalam Al-Qur'an Furqan, fawajadtul kutubal arba'ah, dan aku melihat bahwasanya kitab-kitab yang 4 tersebut taduru ala hadhil fawaid, berputar sekitar faidah-faidah ini. Jadi ke-8 faidah itu ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya. Berarti kalau kita mengamalkan, sudah mengamalkan ke-4 kitab tersebut. Ya. Ala hadhil fawaid tsamaniyah, atas faidah yang 8 ini. Faman amila biha, maka siapa saja yang mengamalkan isi dari faidah-faidah tersebut, kana amilan, adalah dia mengamalkan bihadzahil kutubil arba'ati, dengan kitab-kitab yang 4 ini. Jadi sama aja tuh, kita mengamalkan yang 8 berarti mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, mengamalkan Zabur, mengamalkan Al-Quran, karena semua itu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Ganti lagi dah, udah selesai dah tuh yang kemarin 8 faidah. Ayyuhal walad, wahai murid, qad alimta min hatainil hikayataini, sungguh engkau telah mengetahui dari kedua hikayat ini. Masih bersambung sih 2 hikayat yang barusan dan yang sebelumnya. Annaka, bahwasanya engkau la tahtaju ila taktsiril ilmi, tidak membutuhkan ilmu yang banyak. Wal ana, dan sekarang, ubayyinu, aku akan jelaskan, laka, kepadamu, ma yajibu ala saliki sabilil haqq, apa yang wajib atas orang yang menempuh jalan kebenaran.
orang yang belajar menempuh jalan kebenaran, suluk. Ya, kan ada hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan ya, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Salik nih orangnya namanya, orang yang berjalan. Perjalanannya suluk namanya. Ya. Maka ada kitab perukunan Melayu itu kitab Melayu Maslakul Akhyar. Ya. Al-Maslakul Akhyar, jalan yang terpilih artinya. Di situ adab-adab tasawuf kaitannya. Ya. Cuma dalam tulisan Melayu. I'lam ketahuilah annahu bahwasanya yang bagi fatutlah pantaslah lisaliki orang yang menempuh jalan, orang yang belajar tadi menuntut ilmu, jalan ke sorga. Apa yang patut? Yang bagi lisaliki syaikhun mursyidun. Yang patut adalah syekh, guru yang memberikan petunjuk, mursyid. Ya. Syaikhun mursyidun, guru yang memberikan petunjuk, ya, petunjuk hidayah, jalan yang benar. Murabbin, yang memelihara, menjaga. Ada di dalam istilah tasawuf itu murabbi. Murabbi itu adalah orang guru kita lah, guru tasawuf. Ya, guru thariqah itu namanya murabbi. Ya. Murabbi itu guru thariqah. Liyukhrijal akhlaqas sayyi'ata, dalam rangka mengeluarkan akhlak yang buruk. Jadi guru-guru yang memberikan petunjuk, yang memelihara, ya, itu dia mengeluarkan kita dari jalan yang buruk, sayyi'ah, dosa, minhu, darinya, dari guru itu, bitarbiyatihi, dengan tarbiyahnya. Ya. Jadi robba yurabbi, tarbiyah, orangnya murabbin. Ya, yang mendidik, artinya tarbiyah itu pendidikan. Ya, yang mendidik murabbin. Ya, tahu mengajarkan dan mendidik beda dengan mengajar. Kalau mendidik bukan sekedar ilmu saja, tetapi lebih jauh adalah adab akhlaknya diperhatikan, dikontrol. Itu namanya murabbi. Ya. Kalau ustadz, muallim barangkali mengajarkan saja, transfer ilmu, ya, kayak taklim, kayak begini nih. Kan nggak nggak dikontrol sejauh mana pendapatannya berkaitan masalah ilmu yang dia pelajari. Ya. Tapi kalau murabbi itu, ya, dikontrol, dilihat bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ilmunya, bagaimana apalannya, itu murabbi namanya. Ya. Makanya ada istilah di dalam dakwah itu. Ada istilah tabligh. Tabligh itu artinya mubaligh, orang yang menyampaikan secara umum tentang Islam. Ya, biasanya tabligh akbar, tabligh besar itu. Ya, cuma menyampaikan secara umum saja. Ada lagi taklim. Taklim itu kayak begini, ngajar khusus masalah tasawuf, masalah fikih, masalah tauhid, masalah tafsir, masalah hadis. Itu namanya udah masuk ke disiplin ilmu tertentu, itu taklim namanya. Ada lagi murabbi, ya. Murabbi dibiarkan untuk mencari ilmu di mana-mana. Ya, kecuali masalah akidah, ya, dalam murabbi harus lempeng akidahnya. Karena kalau akidah nyari kemana-mana suka repot juga. Biasa ngikutin yang kagak-kagak, ya. Dianggapnya bagian dari akidah padahal bukan. Itu diluruskan di situ. Selebihnya belajar fikih silakan aja, di mana-mana guru fikihnya. Dan dia boleh mengambil fikih tersebut dari berbagai mazhab. Kebanyakan kita si mazhab Syafi'i, ya. Masalah tauhid belajar, tauhid enggak, fikih. Masalah Quran, masalah hadis, belajar di mana-mana boleh. Tinggal koordinasi nanti kepada murabbinya, ya. Saling bagi, saling share. Ya, termasuk murabbinya enggak seharusnya lebih pintar dari mutarabbinya, dari orang yang dididik. Tidak selalu lebih pintar. Mutarabbinya bisa-bisa lebih pintar dari murabbinya. Mutarabbinya lulusan Mesir, ya. Kemudian murabbinya cuma lulusan
kuliah umum ya di Indonesia ya, itu enggak selalu harus begitu karena nanti saling membagi ya dan diatur ya. Ini namanya tarbiyah. Jadi ada tabligh, ada ta'lim, ada tarbiyah ya, dan di situ dikontrol ya, tarbiyah lebih khusus lagi. Bitarbiyatihi wa yaj'al makanahu khuluqan hasanan, dan gurunya itu menjadikan kedudukannya atau tempatnya adalah akhlak yang mulia, khuluqan hasanan, jadi berakhlak dia ya. Makanya orang-orang yang tertarbiyah beda jiwanya dengan orang yang cuma sekedar taklim aja. Taklim biasanya tidak begitu memperhatikan akhlak, banyak ilmunya tapi tidak dipakai. Ada juga, banyak juga sih yang pakai ya, ada yang tidak pakai. Kalau tarbiyah seharusnya adalah di samping dia tahu kemudian dia amalkan. Wa makna tarbiyati, dan arti tarbiyah, yusbihu fi'lal fallahi alladhi yaqla'u syawqa wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyah min bainiz zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmulu rai'uhu. Pengertian tarbiyah adalah menyerupai, tarbiyah itu fi'lal fallah, pekerjaan petani ya. Apa pekerjaan petani? Alladhi, yang yaqla'u syauka, menghilangkan duri, wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyah, dan menghilangkan tumbuhan-tumbuhan yang asing, benalu ya. Benalunya itu kan dihabisin, dia dipetikin, karena kalau enggak nanti dia aja yang tumbuh, benalu aja numpang sama pohon yang pokok, akhirnya pohon yang pokok tidak tumbuh baik. Ini laksana petani katanya. Min baini zar'i, di antara tanaman, liyahsuna, supaya nabatuhu, tumbuhnya itu bagus, wa yakmulu rai'uhu, dan kemudian sempurna ya cabangnya ya, atau tumbuh cabangnya itu secara sempurna. Atau juga tarbiyah pengertian lain adalah insa'us syai' syai'an, insa'us syai' ya, artinya menumbuhkan sesuatu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit ya, hatta sehingga apa ya, insya usai syai'an fasai'an ya, sehingga ila haddit tamam, sehingga sampai kepada ya batas yang sempurna yang diinginkan. Jadi ada tujuan pembelajaran kalau di sekolah. Tujuan pembelajarannya itu ini yang semuanya adalah ya bermuara kepada agama kalau sekolah madrasah ya. Wala budda lisaliki, dan tidak boleh untuk orang yang menempuh jalan mencari ilmu, min syaikhin, dari syekh, seorang guru, yu'addibuhu, yang mentakdib dia, mengajarkan adab, akhlak ya. Wa yurshiduhu, dan menunjukkan, mengarahkan, ila sabilillahi ta'ala, ke jalan Allah. Semuanya tidak boleh lepas, ditunjukkan, dijadikan beradab ke jalan Allah. Li'annallaha, karena bahwasanya Allah, arsala lil ibadi, mengutus hamba-hambanya, rasulan, seorang rasul. Allah mengutus seorang rasul kepada hamba-hambanya, lir irsyadi ila sabilihi, untuk menunjukkan ke jalan Allah ya. Rasul diutus untuk menunjukkan ke jalan Allah. Makanya di akhir dari rangkaian ayat berkaitan dengan Ramadan itu ada la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah ya. Yarsudun itu artinya yahtadun, mendapatkan hidayah ya.
Hidayah untuk apa? Limaslahatid din wad dunya. Untuk kemaslahatan agama, kebaikan agama dan kebaikan dunia. Ya. Kalau masalah agama tidak mendapatkan petunjuk, beragamanya ngaco, semau dia. Banyak orang yang mengaku Islam kan banyak yang tersesat dari jalan Islam. Islamnya macam-macam lah, yang enggak Islamnya banyak banget, ya. Hati-hati dari dulu, dari masih kecil itu ada Islam hakikoh, ada Islam apa lagi itu dulu. Ya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada Islam juga kaitannya dengan seorang tokoh itu yang kerjaannya nyalain ulama melulu. Jadi ulama-ulama kita disalahin melulu sama dia. Ya. Islam apa tuh tokohnya ya? Islam itu di kampus banyak tuh. Ya. Termasuk dosen-dosen saya di kampus tuh ya terkena itu, tapi sih alhamdulillah nggak ngikutin sih, dan dia tidak menyampaikan secara khusus mengenai itu. Ya. Islam Bugis, siapa namanya? Isa Bugis seorang tokohnya. Ya. Islamnya begitu, kerjaannya nyalain ulama-ulama yang sudah standar, ya, yang sudah jelas keilmuannya dan sanadnya. Ya. Salahin melulu. Ya. Imam Ghazali ini kayak gini sama dia, ya kagak ada papanya. Ya. Padahal dia juga kagak ada papanya, dia lagi, ya kan, nyalain. Ya. Orangnya ahli hadis disalahin, pakai hadis dhaif. Ya. Dia kagak apal. Ya. Guru-guru dulu, ulama dulu apal itu hadis. Ya. Lianna Allah arsala lil ibadi rasulan. Tadi memberikan petunjuk lallahum yarsyudun lima solihi din dan masoli ad-dunya, kemaslahatan dunia, kebaikan dunia. Jadi kalau dunia tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak maslahat, tidak baik keduniaannya, ya udah yang haram dihajar juga, ya, yang syubhat diambil juga, ya, yang kagak jelas kehalalannya diambil juga. Bahkan timbul ungkapan bagi mereka, ya, boro-boro cari yang halal, yang haram aja susah katanya. Ya, itu kan ungkapan yang kagak-kagak udah, ya. Jadi yang haram mereka ambil juga, makanya yang haram aja susah, apalagi yang halal. Mestinya enggak begitu. Kita punya filter, punya saring. Faidar tahala, maka apabila irtalahala sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Irtahala itu asalnya pindah tempat. Irtahala yartahilu rohil, ada buku. Ada bukunya Ar-Rohil. Apa namanya itu, tapak sila tilas rohil. Ya, untuk sampai kepada kematian. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, faqad khalafal khulafa'a, maka telah menggantikan Nabi penggantinya khulafaur rasyidin, yang Nabi suruh untuk, ya, berpegang teguh kepada, ya, khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin wa addu 'alaiha bin nawajiz. Ya. Kalian harus pegang sunnahku dan sunnah, ya, khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk. Sepakat ulama Islam di dunia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang 4. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan pegang teguh-teguh, artinya gigit dengan geraham kamu, pegang erat-erat, ya, jangan lepas, ya. Itu pada saat begitu di akhir zaman nanti kamu akan lihat berbagai macam perbedaan berkaitan dengan pemahaman agama. Hati-hati, pada saat itu yang menjadi standar adalah engkau tetap di dalam sunnahku, perjalanan kehidupanku dan perjalanan kehidupan khulafair rasyidin. Penggantinya adalah, ya, faqad khalafal khulafa'a fi makanihi, yakni menempatkan, ya, menggantikan khalifah-khalifah itu di dalam tempat Nabi, ada dalam kedudukan Nabi, ya, karena mereka ulama warasatul anbiya.
hatta yurashidu, sehingga mereka menunjukkan ilallahi ta'ala, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syartus syaikhi, dan syarat guru syekh, alladhi yasluhu, yang pantas, ayyakuna naiban, menjadi pengganti li rasulillahi, ya bagi Rasul, salawatullahu wassalamu, salawat kepada Allah dan salam kepada Allah, salam padanya, pada Nabi Muhammad, alaih kepada Nabi Muhammad. Ayyakuna aliman, ya. Syaratnya adalah penggantinya itu adalah aliman, orang yang alim, ya. Maka kata Dr. Yusuf Qardawi bahwasanya salah satu ciri Rabbani itu adalah alimun bidinihi wa kitabi, alim terhadap agamanya dan kitab Allah. Jadi guru yang alim, ya, alim betul-betul alim, memang tahu gitu kan. Ya, kalau cuma sekedar membaca terjemahan boleh sih, boleh, terjemahan cuma pengantar aja, nggak boleh mengambil hukum dari terjemahan itu. Karena bisa jadi salah, bahasa kita beda dengan bahasa Arab. Ya, yang memfatwakan, ya, yang memberikan fatwa itu adalah ulama-ulama yang memang memahami sumber asalnya Al-Quran, hadis, kemudian tulisan-tulisan ulama. Ya, pakai ilmu alat, nahu, sorob, balaghah, bayan, ya, usul fikih, ya. Ini pakai ilmu alat memahaminya. Kalau kagak, nggak paham dah. Pokoknya nggak paham. Ya. Dia ngomong terjemahan berdasarkan terjemahan. Ya cuma sebatas itu aja terjemahan. Dan dia tidak tahu kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Jadi nggak cukup. Terjemahan boleh buat membantu. Tetapi jangan dijadikan andalan. Ya. Nggak boleh. Ya. Sama terjemahan Al-Quran gitu. Boleh dibaca, buat tahu artinya. Jangan dijadikan andalan. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Akan tetapi tidak semua orang yang alim patut untuk menjadi pengganti. Ya, warasatul anbiya, pengganti nabi. Makanya Abu Bakar menjelang kematiannya dipesan kepada sahabat-sahabat yang besar-besar, setelah saya meninggal nanti kalian tentukan sebagai khalifah setelah aku Umar ya. Yang saya tahu Umar tuh orangnya baik, ya, akhlaknya baik, ya. Tetapi kalau kemudian di tengah jalan nanti kemungkinan lain, saya nggak tahu dah tuh. Kalau dia menyimpang saya nggak tahu. Tapi Umar itu baik, jadi Umar. Maka sepakat sahabat setelah itu adalah Umar, ya, baru Utsman, baru Ali, ya, yang juga timbul gejolak setelah itu. Itulah timbul perpecahan kaum muslimin, pemahamannya termasuk. Itu kelompok pertama adalah kelompok Khawarij, orang yang keluar dari kebijakan Ali, orang yang mendukung berlebihan kepada Ali, Syiah, ya, sampai mengatakan Ali itu sebagai Tuhan. Ya, ini berlebihan namanya, dukung kecintaannya. Masa manusia Tuhan, ya. Kemudian yang satu berlebihan menentangnya. Masa Ali itu perlu dibunuh gitu kan ya. Akhirnya dibunuh memang dengan orang mereka, ya. Dan yang membunuh adalah ahli Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, ya. Dia yakin betul bahwasanya dia benar membunuh, ya, Khalifah Ali, membunuh menantu Nabi, ya. Sama dengan, ya, Umar itu dibunuh, ya, dari belakang sedang sholat subuh, ya, kemudian dibunuh, ditikem, ya. Nah ini sama seperti itu tuh. Sahabat juga tadinya, tapi yang menyimpang, udah mulai timbul penyimpangan. Maka alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk.
Wa inni ubayyinu laka, dan aku menjelaskan orang yang pantas menjadi khalifah pengganti ulama dari Rasul. Aku jelaskan kepadamu wahai murid ba'da alamatihi, sebagian tanda-tandanya, ala sabilil ijmal, berdasarkan jalan secara garis besar global. Ijmal namanya. Secara garis besar, hatta la yadda'i, sehingga tidaklah mengakui kullu ahadin, setiap orang, annahu, bahwasanya mursyid, dia itu adalah mursyid. Jadi yang nama mursyid dalam tasawuf itu gurunya namanya murabbi atau mursyid namanya, ya. Mursyid yang menunjukkan jalan artinya. Tidak semua orang mengaku mursyid. Fanaqulu, maka kami katakan di sini, ya, kriterianya secara umum, yu'ridu an hubbid dunya, berpaling dari kecintaan terhadap dunia. Ya, orang yang berpaling dari kecintaan terhadap dunia artinya tidak nempel betul, cinta betul dengan dunia, sehingga selama semuanya adalah serba dunia. Ya, ada ustadz yang mengarahkan cinta terhadap dunia. Ya, jangan dipakai tuh yang begitu. Wahubil jah, dan juga berpaling dari cinta terhadap kedudukan, jabatan. Ya. Jadi untuk mencari jabatan, mengejar jabatan supaya kagak dicopot, supaya kagak di penjara karena dia ada kesalahan juga. Wa kana qad taba'a li syahsin basirin, karena berarti dia telah mengikuti seseorang yang mempunyai pandangan, tasasallalu, yang bersambung, mutaba'atuhu, pengikutannya, bersambung ikutannya itu, ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, kepada, ya, sayyid, tuannya rasul-rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah dia muhsinan, ya, berbuat baik. Riyadhata nafsihi, dia mengolah dirinya, melatih dirinya, membiasakan dirinya. Dengan apa? Biqillatil aqli, dengan sedikit makan. Jadi makannya dikit. Kalau kita kan dikit-dikit makan, ya. Nabi, para ulama makannya sedikit. Wal qauli, dan sedikit ucapan. Jadi kalau ngomong pun yang padat, artinya ijaz atau mujiz, omongannya padat. Kalau omongannya cuma omon-omon aja, banyak ngomongnya, itu berarti itnab, ya, omongan banyak, isinya kagak ada, ya. Tapi kalau omongan yang sedikit tapi isinya luas, itu salah satu Nabi begitu, bicara singkat tapi padat, ya. Kita tunggu 10 menit lagi. Jadi sedikit makan, sedikit bicara, dan sedikit tidur. Ini tidur nih yang kita tidak sanggup nahan, ya. Wa kasratis sholati, dan banyak sholat. Di samping sholat 5 waktu yang wajib, sholat-sholat sunnah, banyak sholat namanya. Was sodaqati, banyak sodakoh. Was saumi, banyak saum. Nah, ini orang-orang yang bisa dijadikan syekh nih, karena dia sudah bisa dipastikan gitu kan, orang yang baik, orang yang akan memberikan petunjuk, karena dia sendiri udah mengamalkannya tuh. Wa kana bi mutaba'atihi dzalika syaikha, ya, dan adalah mengikuti syekh tersebut, guru tersebut, al-basira, yang memiliki pandangan yang tajam, jailan muhasinal akhlaqi, jadilah menjadikan dia berakhlak baik, orang yang baik berakhlak. Lahu, baginya, sirotan, dan juga perjalanan kehidupannya baik. Kasobri, seperti sabar.
wassolati dan sholat, wasyukri dan syukurnya juga jadi teladan, wattawakuli dan tawakulnya, wal yakini dan keyakinannya, wal qanaati dan merasa berkecukupan, wattuma'ninatin nafsi dan ketenangan jiwanya. Kelihatan dari wajahnya kan, tenang aja. Wal hilmi, ya, dan pemberi, wat tawadu'i dan tawadu, tunduk, enggak sombong, ya, enggak memperlihatkan keilmuannya, wal ilmi dan ilmunya banyak, wasidqi dan membenarkan hatinya, wal hayai dan malu, wal wafai dan menepati janji kepada Allah, janji kepada manusia, wal waqari dan tenang, wasukuni sama tenang juga, wat ta'ani dan tidak terburu-buru. Ada Imam Ghazali mengutipkan di buku lain, at-ta'ani minasyaiton, terburu-buru adalah dari setan. Jadi kalau kita belajar ilmu berproses, ya belajar, kita baca, kita ulang-ulang, ya baru kemudian dapat. Jangan begitu belajar mau langsung dapat. Walaupun ada juga sih yang cepat nangkepnya, ya dapat, tapi secara umum at-ta'ani artinya berproses, ta'ani itu pelan-pelan, ya dikit-dikit. Wa ta'ani min Allah, dan bertahap itu dari Allah. Kalau bukan, ya tadi terburu-buru dari setan dan pelan-pelan itu dari Allah. Wa amsalihha dan seumpamanya, fahuwa idza nurun min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang ya idza nurun apabila cahaya min anwarin nabi dari cahaya nabi sallallahu alaihi wasallam, yasluhu patut ya lil iktida'i bihi untuk diikuti. Jadi cahaya Rasul itu wajib diikuti, ya. Karena Rasul di dalam syair, dalam puisi ulidal huda, ya, yakni dilahirkan Nabi pembawa petunjuk. Ulidal huda wal kainatu diya'u. Ulidal huda, dilahirkan Nabi pembawa petunjuk. Fal kainatu, maka semua yang ada, diya'u bercahaya, nurun sama diya'u. Wa famuz zaman tabassumun wa thana'u, dan zaman itu tersenyum, zaman dari waktu ke waktu tersenyum. Tabassumun wa thana'u, dan memuji-muji. Jadi begitu diutusnya Nabi, semuanya jadi terang, jadi jelas. Minal dhulumati ilan nur. Nabi diutus untuk ya mengeluarkan orang, liyukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam. Ya. Islam luar biasa ya. Pegang teguh, kita sudah berpegang teguh kepada, sudah berislam, pegang teguh. Wa idza nuru anwari Nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu lil iqtida' bih. Jadi apabila orang itu punya nur seperti nur Nabi Muhammad, maka itu termasuk yang patut untuk diikuti. Walakin, akan tetapi, wujudu mislihi, keberadaan seperti Nabi itu, ada cahayanya, nadirun a'azzu minal kibriyatil ahmari, yakni jarang. Jarang, ini jarang pada saat Imam Ghazali menuliskan kitab ini, mengatakan jarang 1000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang udah jarangan lagi dah. Ya, dulu aja jarang katanya. Ya, apalagi sekarang orang udah banyak terbawa arus. Kan zaman makin lama makin buruk, orang-orangnya makin buruk. Ya, zaman orang-orangnya makin buruk. Kayak orang dulu yang kita pegang.
Itu jarang sama al-kibrit al-ahmar. Al-kibrit asalnya korek api yang merah. Wa man sa'adathu sa'adatu, siapa yang ya membahagiakannya akan kebahagiaan, sa'adathu membahagiakannya, as-sa'adatu kebahagiaan. Kalau ketemu tuh yang kayak begitu gitu, fawajada syaikhan, maka dia memperoleh kama dzakarnahu, kita memperoleh guru sebagaimana kami sebutkan, wa qabilahu asy-syaikh, dan kelompok guru yang bagi patutlah dia ayah tarimahu untuk menghormatinya zahiran wa batinan, yakni secara zahir dan secara batin. Jadi hormati secara zahir dan secara batin ya. Kita muliakan orang-orang seperti itu. Secara zahir adalah dengan memberikan pelayanan yang kelihatan kepadanya, hormat kepadanya. Secara batin jangan sampai ada di dalam pikiran kita ya, artinya bertentangan dengan pendapatnya atau meremehkan guru ya. Kita belajar kepada guru yang lain, kepada guru-guru yang bukan juga kita belajar, kita hormati juga ya. Ini akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari ilmu. Kalau tidak, susah untuk diharapkan. Nanti baru ammahtiramu ya, al-zahirah, besok baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan sehat, tinggal 2 hari lagi nih. Tinggal hari Rabu dan hari Kamis ya. Amma ihtiramu zahirah, baru kita lanjutkan berikutnya besok. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa'afani ya karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya rahim. Allahumma bihaqil fatiha wa bisirril fatiha wa bikaramatil fatiha anta ja'ala jami'a amalina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlik wa li ridhaq wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.